Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid. Baik, kita langsung saja menyambung bacaan yang terakhir. Qala rahimallah, masih dalam bab pembahasan tentang keutamaan tauhid, dan dengan tauhid dosa-dosa diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata rahimallah, fan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hatain as-sifatain asyarifatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna di dalam dua sifat yang mulia ini. Apa itu? Sifat yaitu abdun dan rasulun. Ya, sifat risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma rububiyah, adapun rububiyah wal ilahiyah fahuma haqqullah ta'ala. Kedua sifat ini sifat hanya milik Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sifat rububiyah, sifat mencipta, mengatur. Ya, sifat rububiyah ini adalah hanya milik Allah saja. Kemudian al-ilahiyah yang maha esa, maha bersendiri. Ini juga sifat Allah saja, tidak dimiliki oleh yang lainnya. La yusarikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dua sifat Allah ini, ar-rububiyah dan al-ilahiyah, tidak berserikat padanya sesuatu pun, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat ini, baik walaupun malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Ini kalimat-kalimat yang diberikan kepada kita agar kita tidak terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah. An-Nasara, mereka jatuh dalam kekafiran dan kesyirikan karena ini. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sifatnya itu seperti sifat pada Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam apa? Kekafiran. Ini pembahasannya kan begitu. Wa Isa abduhu wa rasuluhu. Ini pembahasan penting. Kemudian wa qauluhu abduhu wa rasuluhu. Ucapan Nabi SAW, hambanya dan rasulnya, ata bihatain as-sifatain, didatangkan dengan dua sifat ini. Wa jama'ahuma, dan menjamakkan kedua kata ini, abduhu wa rasuluhu. Ya, digabungkan kata ini dalam satu kalimat dengan waw ataf. Ya, daf'an lil ifrad wa tafrid. Kalimat abduhu wa rasuluhu, Muhammad dan abduhu wa rasuluhu, ini untuk menolak, meniadakan pengkultusan
sifat berlebih-lebihan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi itu hamba. Hamba itu artinya apa? Mamluk, yang dimiliki oleh siapa? Allah. Berarti Muhammad SAW itu hamba Allah. Itu kalimat ini. Jadi menghilangkan apa? Pengkultusan sifat berlebihan. Dan juga at-tafrid, sifat merendahkan atau melecehkan. Karena memang tingkatan seorang abdun itu tingkatan yang mulia di sisi Allah. Abdun artinya mamluk, yang dimiliki. Kemudian wa rasul adalah risalah, membawa risalah dari Allah. Nah, fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi, maka kebanyakan dari orang-orang yang mengaku bahwasanya dia dari umatnya Rasulullah SAW. Umatnya Rasul itu termasuk umat dakwah atau umat ijabah. Umat ijabah atau umat dakwah. Umat ijabah. Jadi mereka telah menjawab, menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan umat selain umat Nabi namanya umat apa? Dakwah. Jadi kita harus berdakwah kepada mereka untuk masuk ke dalam golongan Nabi, masuk Islam. Jadi maksudnya sini umatnya Nabi SAW, mereka mengaku, yaitu mereka melakukan afrad bil gulu, qaulan wa fi'lan. Mereka berlebih-lebihan dengan perbuatan yang melampaui batas, baik ucapan maupun perbuatan mereka. Jadi mereka terkadang kepada Rasul SAW itu berdoa kepada Nabi. Hari-hari ini kita tahu bahwa Rasul SAW telah meninggal, telah wafat. Tetapi ucapan kalimat berdoa meminta kepada Rasul itu masih kita terdengar di kalangan sebagian umat Islam. Apa yang antum pernah dengar atau pernah lihat tulisan? Ya Rasul, sampaikanlah sampaikan aku bersamamu di surga. Jadi yang dia panjatkan itu ucapan siapa? Rasul. Doa kepada siapa harusnya? Kepada Allah. Doa itu kepada Allah. Ya Rasul, ya jadikan aku bersamamu di surga. Jadi doa itu antum kalau tidak seksama mendengar, itu hati itu lembut sekali. Ya Rasul, Masya Allah. Kalau tidak diperhatikan, Masya Allah, antum amin. Nah, doa itu kepada Allah. Ya Allah, kepada sesuatu yang telah meninggal, sesuatu yang telah gaib, itu tidak boleh kita berdoa kepada mereka, memohon. Kecuali kalau orang itu hadir, kita mohon kepada dia untuk berdoa agar Allah demikian-demikian, itu boleh. Nah ini sudah orang nggak ada, masih panggil namanya dan meminta kepadanya. Nah ya, kalau umpamanya ya Allah jadikanlah aku bersama Rasulmu di surga, boleh nggak? Boleh, karena dia berdoa kepada Allah. Hati-hati itu. Ya. Kalau Rasul masih hidup, gimana? Ya Rasul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bersamamu di surga. Betul, boleh enggak? Boleh. Masih hidup kemudian minta di hadapan Nabi hadir. Boleh, tidak ada masalah. Jadi harus bedakan itu dan ini. Kemudian farrata bitarki mutaba'atihi. Kemudian mereka kurang, melecehkan dengan cara meninggalkan mengikuti Nabi SAW dari sunnah-sunnahnya. Wa'tamada 'alal ara' al-mukhalifah lima ja'a bihi, dan mereka hanya bersandar kepada pemikiran-pemikiran orang-orang yang menyelisihi Nabi SAW. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan mereka memiliki picik di dalam hal menakwilkan berita-berita Allah, berita-berita Rasul dan hukum-hukum
hukum syariat ini. Jadi kalau dalam menafsirkan itu mereka sangat picik. Picik itu apa, Mas? Dia tidak sepenuh hati, sesukanya. Kalau tidak cocok ya tidak. Itu namanya mentakwilkan atau menafsirkan. Bisarfiha an madluliha, dengan menyimpangkan makna yang dikandung dari nas-nas hukum-hukum yang ada atau berita-berita yang datang. Wasatfi anil inqiyad laha ma'attirahiha, dan dia menolak dari tunduk kepada syariat bersama dengan dia membuangnya syariat tersebut. Tidak tunduk beserta membuangnya. Fa inna syahadah, karena sesungguhnya syahadat, persaksian, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sesungguhnya Muhammad dan rasulnya, hamba dan rasulnya, taqtadi al-imana bihi, itu mengandung konsekuensi untuk beriman dengannya. Artinya bahwa ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya, konsekuensinya Mas, kita harus beriman dengannya, dengan Muhammad SAW, bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan Nabi SAW pada apa yang dia kabarkan. Apa saja yang dikabarkan Nabi itu kita benarkan, karena tidak keluar dari ucapan beliau kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini butuh pembenaran, butuh ini, Mas. Karena orang itu ketika mendengar hadis Nabi, dia tidak meyakininya, bahkan setengah-setengah, separuh-paruh, bahaya. Jadi dalam hatinya tuh pasti berkata gini, opo iyo, opo iyo, Mas. Cerita tentang Isra Mi'raj semuanya. Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam aja hitungannya bukan seperti kita sampai jam 6 pagi, enggak, sebelum subuh sudah kembali. Berangkatnya setelah Isya. Coba bayangkan. Nah, kalau salah dibenarkan ya. Itu Isra dan apa? Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Perjalanan seperti itu, Mas. Kalau orang yang tidak punya keimanan yang tinggi terhadap syariat Allah, opo iyo. Coba sekarang. Isra, dia perjalanan malam ditemani, namanya Isra, ditemani oleh Jibril. Ini pertemanan dalam perjalanan malam namanya Isra. Dari mana, Mas? Mekah atau Madinah? Mekah. Dari Mekah sampai ke Palestina. Berapa ribuan kilo itu. Kemudian dilanjutkan di malam itu pula Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Nah, orang kalau nggak punya iman yang kuat, nggak membenarkan itu. Coba apalagi orang ahli fisika zaman sekarang, Mas. Taruh aja kecepatannya itu lebih dari cahaya, karena sampai Sidratul Muntaha. Coba benda yang kecepatannya seperti itu hancur, Mas. Gesekan dengan udara itu menimbulkan apa, Mas? Panas. Itu nggak bisa itu. Kecepatan seperti itu. Dengan kendaraan buruk, bukan pesawat buruk ya. Pesawat buruk sudah jadi Boeing, sekarang nggak muncul lagi pesawat buruk itu. Bukan pesawat buruk, binatang yang berwarna putih digambarkan seperti apa yang dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi menggunakan itu dengan ditemani Jibril. Naik, ya Mas, tidak pakai kaca, tidak pakai helm, tidak pakai besi yang menutupinya kayak film kartun itu. Nah, tapi kok iso? Nah, kalau orang nggak punya iman, apa iyo? Saya dapatkan itu, Mas. Saya dapatkan begini. Pembahasannya itu mungkin beberapa bulan yang lalu, kemudian datang bulan puasa. Datang bulan puasa,
kajian menjelang buka puasa. Setelah buka puasa biasanya kita makan bersama. Buka puasa kecil dulu, kemudian sholat maghrib, buka puasa. Nah, di saat buka puasa bersama itu ada ngobrolan ikhwan dengan ikhwan yang lain tentang Isra Mi'raj. Oh iya, bisa ya begitu. Antum bisa bayangkan sudah ngaji tapi masih apa? Opo iyo. Opo iyo itu sudah menunjukkan kurang yakin, Mas. Harusnya nggak usah dibahas lagi itu. Kalau dibahas itu setan masuk itu. Nah, satu berpendapat akhirnya jadi kurang yakin. Makanya orang belajar hadis Nabi SAW, belajar Al-Quran itu memang belajar keimanan. Dalam ungkapan para sahabat, nahnu nata'allamal iman, thumma nata'allam Al-Quran. Kami itu mempelajari keimanan, kemudian mempelajari apa? Al-Quran. Penting ya. Baik, kita masuk ya, afwan ya. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati Rasul dalam apa yang dia perintahkan. Jelas. Wal intihaa amma anhu zajar, dan berhenti dari apa yang dia larang. Wa ayyu'azzam amruhu wa nahyuhu, dan dibesarkan perintahnya dan larangannya, diagungkan, dihormati, dihargai perintah dan larangannya. Jangan anggap remeh. Perintah dan larangan Rasul jangan dianggap remeh, harus diagungkan, dihormati, dihargai. Kemudian wala yuqaddam alaihi qaulu ahadin kainan man kana, dan dikedepankan dan tidak dikedepankan atasnya ucapan seorang pun. Jadi jangan kita mengedepankan ucapan seorang pun dari ucapan Nabi. Siapa orangnya, siapa saja orangnya. Ya. Taib. Disebutkan dalam ayat banyak ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, maka mereka memiliki pilihan yang lain. Enggak ada. Tetap sami'na wa ata'na. Banyak sekali yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini. Baik. Kemudian wal waqi' al-yaum wa qablahu khilafun dalik wallahul musta'an. Dan kenyataan pada hari ini dan yang sebelumnya hari-hari ini itu berbeda dengan apa yang disebutkan di sini dari Rasulullah SAW sebagai hamba dan utusannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa ad-Darimi fi musnadihi, dan Imam ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya an Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, dari Abdullah ibn Salam semoga Allah meridhoinya, annahu kana yaqul, sungguhnya dia berdahulu berkata, inna najidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah mendapatkan atau sungguh kami mendapatkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa hisran lil ummiyin. Sesungguhnya telah kami utus kepada kamu, sesungguhnya kami telah mengutusmu, sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bersaksi atas umat ini, orang yang memberi kabar gembira, orang yang memberikan kabar peringatan, dan benteng bagi ummiyin, para ummiyin. Anta abdi, engkau adalah hambaku, wa rasuli, dan utusanku. Samaituhu al-mutawakkil, aku menamakannya al-mutawakkil, yaitu ar-rasul. Al-mutawakkil artinya ar-rasul, utusan. Laisa bifaddin wala ghalid,
Rasul itu memiliki sifat yang didapatkan. Pertama, dia mutawakil, seorang yang diutus. Yang kedua, dia tidak keras dan tidak kaku. Nabi itu orangnya lemah lembut, tidak keras dan tidak kaku. Wala sahab, dan tidak berteriak bil aswaq, di pasar-pasar. Itu sifat Nabi. Sifatnya itu menjadi utusan, tidak keras, tidak kaku, tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, tidak. Wala najzi bisayyi'ah mislaha. Masyaallah, sifat Nabi ini, Mas. Dia tidak membalas kejelekan yang semisalnya, padahal di dalam syariat dibolehkan. Tapi Nabi memiliki sifat lebih utama dari ini. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Saya sebutkan dulu ayatnya, mencocoki dengan ayat ya. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan orang-orang yang apabila tertimpa pada mereka perbuatan kedoliman, mereka membela diri. Sifat orang mukmin. Kalau mereka tertimpa kedoliman, mereka boleh membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan satu kejelekan dengan kejelekan semisalnya. Boleh. Ini boleh. Pada asalnya boleh. Tidak boleh melebihi dari kejelekan yang ada. Setimpal. Kalau kamu melakukan kejelekan pada orang, atau orang melakukan kejelekan pada kita, kita membalas dengan kejelekan yang semisal, itu tidak dolim namanya. Tapi kalau orang itu melakukan kejelekan pada kita membalas lebih dari itu, kita yang melakukan kedoliman. Contoh Mas ya, contoh saja, misal, biar gampang diambil pelajaran. Ada orang menampar kita tanpa sebab, ditampar pipi kita, tak, kedoliman dia. Bagaimana kita membalasnya? Boleh. Kita juga menampar pipinya. Semisal. Jangan kemudian kita menampar pipinya kiri kanan berkali-kali. Ini namanya apa? Kedoliman. Boleh. Perkara ini boleh. Kemudian dikatakan dalam ayat seterusnya itu ditutup dengan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi sungguh orang yang sabar dan dia mengampuni, memaafkan, itu termasuk dari bagian yang paling utama. Jadi mamanya dia membalas boleh, membela diri boleh, membalas dengan semisalnya. Tapi kalau dia sabar dan mengampuni, itu lebih utama. Nah, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang paling utama ini. Dia lebih mementingkan yang ini. Nabi tidak membalas kejelekan semisal dengan kejelekannya, tapi justru Nabi mengampuni, memaafkan. Ini sifat Nabi yang utama di sini. Ya. Baik. Walakin ya'fu wa yatajawaz, ini. Akan tapi Nabi itu memaafkan dan mengampuni. Tidak membalas satu kejelekan dengan kejelekan. Tapi boleh kita membalas kejelekan, boleh membela diri, enggak apa-apa, enggak disalahkan. Kalau antum baca ayat itu dalam surat Asy-Syura, bisa dicari agak pertengahan, nanti urutan ayat itu nanti menceritakan tentang kebolehan-kebolehan orang yang membalas tadi, tapi dengan syarat tadi. Kemudian yang lebih utama, dia sabar dan mengampuni. Itu yang paling bagus. Ya. Baik. Yang berikutnya, lan aqabadahu hatta yuqima al-millata al-muta'awwijah. Aku Allah, saya Allah tidak akan mewafatkan Nabi SAW itu sampai ditegakkan agama yang bengkok, meluruskan agama yang bengkok. Bi ayyashhada an la ilaha illallah, dengan bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Yaftahu biha a'yunan umyah, yang bisa membuka mata-mata yang buta. Wa adanan summan, dan bisa membuka telinga-telinga yang tuli. Wa quluban gulfan, dan bisa membuka hati-hati yang terkunci. Dengan apa? Dakwah Nabi SAW itu. Mata yang buta bisa dibuka,
pendengaran yang tuli bisa dibuka dengan didengar, hati-hati yang terkunci bisa dibuka pula, bisa menerima hidayah. Qala Atha ibn Yasar, berkata Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu, akhbarani Abu Waqid Al-Laythi, telah mengabarkan kepadaku Abu Waqid Al-Laythi, annahu sami'a Ka'ban, sesungguhnya dia telah mendengar Ka'ab, yaitu Ka'ab bin Malik, yaqulu misla ma qala Ibnu Salam, seperti apa yang diucapkan oleh Ibnu Salam di dalam sifat Nabi SAW tadi, mirip sama. Qauluhu, ucapannya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Nah, ini diulangi lagi kalimat, dan sesungguhnya Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya Allah. Ini jadi pembahasan di sini. Ai khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah itu sendiri. Masya Allah. Karena memang mukjizat Nabi Isa itu luar biasa ya. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta. Kemudian burung dibuat dari tanah, ditiupkan, kemudian bisa terbang. Ayo Mas, coba. Mujizat, tapi Allah berikan kelebihan kepada Isa. Tapi diterangkan tentang Isa itu adalah hamba dan utusannya. Tapi mereka gulu. Nah, ini gulunya di sini, dan berkatakan Isa itu adalah Allah itu sendiri, kelompok tertentu. Kemudian au ibnullah, atau mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Masya Allah, anak Allah, beranak ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Au tsalitsu tsalatsa, atau Nabi Isa itu orang yang ketiga dari yang tiga. Oh iya, maksudnya kok tsalitsu tsalatsa, orang yang ketiga dari yang tiga. Yang dimasukkan oleh orang-orang Nasara dari kelompok yang ada pada mereka adalah Isa dan ibunya sendiri. Jadi ibunya itu jadikan ilah, dan Isa itu sendiri jadikan apa? Ilah. Tiga kelompok ya. Kelompok pertama mengatakan Isa sebagai Allah. Kelompok kedua, Isa sebagai anak Allah. Yang kelompok ketiga, tsalitsu tsalatsa, yaitu Isa dan ibunya. Sembahan semua. Baik. Kemudian ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan ya, dengan setinggi-tingginya Allah. Dari ucapan apa yang mereka ucapkan, Allah tinggi sekali, maha tinggi zatnya, sifatnya. Dari apa yang mereka ucapkan, ucapan mereka rendah. Yaitu Allah berfirman, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Al-Mu'minun ayat 91. Allah tidak mengambil anak dan tidak bersamanya pula dari sembahan yang lain. Artinya Allah tidak disekutukan dengan sembahan-sembahan yang lain. Allah juga tidak mengambil anak, Allah juga tidak beranak, dan seterusnya. Ini tentang kekafiran, kesyirikan orang Nasara. Awalnya seperti ini. Ini pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita. Fala budda ay yashhada anna Isa Abdullah wa rasuluh. Maka mesti kita bersaksi pula dari hadis ini bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya. Betul nggak, Mas? Ya, bersaksi harus. Kita harus bersaksi demikian. Kemudian ala ilmin wa yakinin bi annahu mamlukun lillah, dengan ilmu dan keyakinan bahwasanya Isa alaihissalam adalah hamba milik Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu min untha bila dzakarin. Allah telah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang wanita yang namanya Maryam alaihissalam dengan tanpa laki-laki. Maksudnya tanpa laki-laki itu apa? Tidak menikah
dengan laki-laki, tapi sudah bisa melahirkan Isa alaihissalam itu dengan ciptaan Allah. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sebagaimana permisalan dalam hal menciptakan Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kepada hasil ciptaan dari tanah tadi dengan kalimat kun, maka jadilah. Jadi, maka jadilah. Apa yang menjadi persamaan sini bukan tanahnya, tapi kalimat kunnya maksudnya. Jadi Allah menciptakan dengan kun, jadilah maka jadilah. Itu maksudnya. Persamaannya bukan tanah di situ, karena memang Adam misalnya menciptakan tanah, Nabi Isa langsung diciptakan dengan kun fayakun. Itu kesamaannya. Baik. Kemudian falaisa rabban wala ilahan, dan Isa alaihissalam itu bukanlah Rabb, bukanlah Tuhan yang mengatur alam semesta ini, dan juga bukan sesembahan. Bukan Tuhan dan juga bukan apa? Sesembahan. Masya Allah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka syirikatkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa asyarat ilai, maka Maryam alaihissalam memberikan isyarat kepadanya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka orang-orang yang ada di sekitar Maryam maka mengatakan, bagaimana kami berbicara kepada orang yang masih dalam buayan. Buayan apa, Mas? Gendongan. Buayan itu gendongan atau bisa yang lain? Ayunan. Dalam gendongan atau ayunan. Berarti zaman dulu ada ayunan? Ada. Ya. Gendongan atau ayunan. Masa orang seperti itu antum ajak bicara? Itu kaumnya. Qala inni Abdullah. Kemudian Isa sendiri berkata dalam masih dalam buayan itu berucap, salah satu bayi yang bisa berbicara itu Isa alaihissalam. Atau bayi yang bisa berbicara itu Sahibu Jureij. Sahibu Jureij itu artinya bayi yang lahir dari seorang wanita yang hasil perbuatan itu bukan Jureij, tetapi gembala yang mengamili wanita tersebut, namanya Sahibut Jureij. Kemudian berbicara tentang bahwa bapaknya itu adalah gembala, itu bukan Jureij. Ya, itu bisa berbicara juga. Baik. Isa alaihissalam dalam Al-Quran mengatakan, sungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Masya Allah. Isa sendiri mengatakan, aku hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Yang diberikan kepadaku Alkitab, Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan telah menjadikan aku seorang nabi. Jelas ya? Jelas sekali. Ya. Dan ayat ini seterusnya. Dalam Maryam ayat 29 sampai 30. Wa qala, dan berkata pula atau berfirman Allah, la yastankifa al-masih ayyakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Isa alaihissalam al-Masih itu tidak enggan untuk dia menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula para malaikat tidak enggan pula untuk mereka itu menjadi makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa sendiri tidak enggan, mau menjadi apa? Hamba Allah. Kemudian wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. An-Nisa ayat 172. Dan barang siapa yang enggan menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, dan sombong, tidak mau, maka mereka akan dikumpulkan kepada Allah seluruhnya. Artinya dikumpulkan dalam keadaan orang-orang yang enggan dan sombong.
Wa yashhadu al-mu'min aidan bi butlan qauli a'da'ihi al-yahud. Dan orang-orang mukmin pula bersaksi tentang kebatilan ucapan musuh-musuhnya dari kalangan Yahud. Ini Yahud punya pendapat lagi nih. Yahud ini selalu punya pendapat. Pendapatnya apa? Innahu waladu baghyin. Katanya Isa alaihissalam itu, ya, Isa alaihissalam seorang nabi tadi, kata orang Yahud itu anak durhaka. Masya Allah. Nah, Yahudi, anak apa? Durhaka. La'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka, orang Yahud. Fala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra min qawli ta'ifatain jami'an. Maka tidak sah keislaman seorang pun sampai dia berlepas diri dari ucapan dua kelompok ini. Kelompok yang bicara tentang Isa fi Isa alaihissalam, yaitu kelompok Nasara, dan kelompok apa? Yahud, harus berlepas diri. Wa ya'tamidu ma qalahu Allah taala fihi, dan mereka harus bersandar, berkeyakinan kepada ucapan Allah taala bahwa annahu Abdullah wa rasuluhu, bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Antum sering dengar berita-berita sekarang di YouTube tentang pendeta ini, pendeta itu, ini dan saling berdebat, ya. Kadang berita ini, berita itu bisa fitnah, ya. Kalau antum tidak punya ilmu itu fitnah. Bisa fitnah itu, bisa berubah keyakinan itu, ya. Jadi kita hati-hatilah mendengar media sosial itu, hati-hati, karena kadang-kadang bisa mempengaruhi hati kita, jiwa kita, ya. Cukup dengan kita mempelajari agama ini dengan kitab-kitab yang ada sudah cukup. Jangan sampai karena kita banyak mendengar berita, hati kita menjadi apa? Mulai bingung. Jangan. Syaitan itu akan masuk. Baik. Kemudian disebutkan qauluhu kalimatuhu. Ada ucapan kalimatuhu, kalimatnya. Innama summiya Isa alaihissalam kalimatah. Dinamakan Isa itu dengan kalimat liwujudihi, karena adanya Isa, atau karena adanya Isa itu biqaulihi kun, munculnya Isa, dilahirkannya Isa alaihissalam sebagai Nabiullah itu dengan kalimat kun. Kalimat itu masuk dalam bahasa Arab, kun itu termasuk kalimat. Paham ya, Pak? Kalimat kun itu, jadilah itu kalimat namanya. Nah, maksudnya kalimatuhu di situ adalah kalimat kun itu sendiri dari ucapan Allah, firman Allah. Kama qalahu as-salaf minal mufassirin, sebagaimana diucapkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan mufassirin bahwa al-kalimah adalah kalimat kun itu sendiri. Qala al-Imam Ahmad fi raddi al-Jahmiyah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya membantah golongan Jahmiyah. Al-kalimatu, al-kalimat di sini allati alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kepada Maryam alaihissalam, hina qal, ketika itu dikatakan padanya kun. Jadi kun itu kalimat namanya. Bahasa Arab. Kun itu bahasa Arabnya kalimat, masuk bagian kalimat. Seperti orang mengatakan bahasa Indonesia, jadilah. Kalimat atau bukan? Ya kalimat. Namanya kun itu adalah kalimat. Ya. Fakana Isa bikun, maka Isa itu jadinya dengan kalimat kun yang Allah firmankan. Walaisa Isa huwa kun, dan bukan Isa itu kun. Jadi mereka mengatakan Isa itu kun, bukan.
Isa itu bukan kun. Isa itu jadinya, terlahirkannya dengan kalimat kun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah, maka jadilah Isa alaihissalam. Paham ya? Walakin kana bikun, akan tapi dia itu ada karena sebab kalimat kun dari Allah Subhanahu wa taala. Fakun minallah ta'ala qaulan, dan kun itu dari Allah dengan bentuk ucapan kun. Walaisa kun makhluqan, dan kun itu bukan makhluk. Karena apa Mas? Qaulullah, kalamullah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Maka qaulullah, ucapan Allah itu adalah sifat Allah. Ya, baik. Wa kadzaban nasara wal jahmiyah 'ala Allah fi amri Isa. Dan telah berdusta an-nasara dan kelompok Jahmiyah dari Islam atas Allah dalam masalah apa? Isa alaihissalam. Jadi bahaya ya kalau kita mengikuti kelompok di luar Islam dan juga kelompok di dalam Islam yang mereka mendatangkan berbagai macam bid'ah dalam akidah. Nah, akhirnya sampai kepada masalah Isa pun bisa terjatuh. Karena asal pokoknya sudah salah memahami din. Bercabang sana, bercabang sini, kita ketemu. Ternyata dalam masalah Isa juga terjatuh. Dalam masalah ini terjatuh. Karena pokok pondasinya sudah apa? Kacau balau. Ya. Baik. Kemudian wa qauluhu alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kalimat tersebut kepada Maryam itu kun tadi. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, khalaqahu bil kalimah allati ursila biha Jibrailu alaihissalam ila Maryam. Yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun yang diutus dengannya Jibril alaihissalam ila Maryam, kepada Maryam. Fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih, kemudian ditiupkan ruh itu dengan perintah Rabbnya, perintah Allah. Wa kana Isa bi idznillah azza wa jalla fa huwa nasi'un 'anil kalimah, maka Isa alaihissalam dengan izin Allah dia itu terlahirkan dari kalimat tadi kun. Allati qala lahu kun, ya, yang dikatakan padanya kun, fakana wa ruh, maka dia jadi, dan ruh allati ursila biha Jibrailu alaihissalam, dan ruh adalah yang diutus dengannya Jibril. Ya. Baik. Qauluhu wa ruhum minhu, dan ruhnya darinya, dan ruh itu darinya. Apa maksudnya? Qala Ubay ibn Ka'ab, atau qala Ubay ibn Ka'ab, berkata Ubay ibn Ka'ab, Isa ruhun minal arwah, Isa itu bagian ruh dari ruh-ruh yang ada. Allati khalaqahu Allah Ta'ala, yang Allah telah menciptakan ruh tadi di dalam jiwa Isa alaihissalam. Wastan tokoha, dan Allah menyuruh untuk bicara dengan ruh tadi. Artinya Allah mengajak bicara dengan ruh tadi. Biqaulihi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pernah dengar ayat ini Mas? Ya. Itu ruh-ruh kita itu diajak bicara oleh Allah dengan bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Ruh itu menjawab Mas, bala, tentu engkau adalah Rabb kami. Itu bahasanya. Jadi ruh-ruh kita itu sudah mengatakan dengan tauhid, mengaku bahwa Allah itu sebagai Rabb-nya. Baik, itu makanya manusia itu terlahir dalam benar Mas, fitrah semuanya. Semua manusia itu lahir dalam benar apa? Fitrah, karena ruhnya telah bersyahadat ini.
Tetapi dalam hukum Islam, orang yang terlahir karena sebab orang tuanya dalam kondisi Nasara, maka dia dihukum sebagai Nasara secara hukumnya. Paham itu Mas ya? Maka kalau dia meninggal karena kondisi terlahirkan orang tuanya dalam Nasara, maka dia diberlakukan sebagaimana bukan muslim. Paham ini? Ya, tapi asal jasadnya, ruhnya masih fitrah. Nanti semuanya itu hanya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Ya. Diceritakan dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad bahwa nasib orang-orang yang tidak terkena dakwah, ya, itu nasibnya itu sebagaimana orang-orang yang akan dihadapkan di sisi Allah, dibakar padanya api, dan Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam api. Di antara mereka ada yang enggan dan mereka ada yang nurut. Kata Allah, yang enggan, di hadapan saya saja engkau enggan, apalagi datang kepadamu para rasul-rasulku, tentunya engkau lebih enggan lagi. Di hadapan saja, saya saja engkau enggan, maka dia masuk ke dalam kelompok orang yang masuk dalam api neraka. Orang yang taat mau masuk, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya. Baik. Kemudian ba'athahullahu ila Maryam fadakhala fiha. Allah mengutus ruh tadi kepada Maryam, kemudian masuk kepadanya. Rawahu Abdu Ibni Humaid wa Abdullah Ibnu Ahmad fi Zawaid Al-Musnad, kemudian wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Ya, ini kalimat bahwa Allah mengajak bicara kepada ruh tadi diriwayatkan oleh sekian banyak imam tadi. Qala al-Hafidz, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, berkata Hafidz, wasfuhu bi annahu min, bahwa sifatnya adalah darinya, dari Allah. Al-makna annahu kainun minhu, bahwasanya jadinya Isa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Ya, minhu. Jadi Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, seluruhnya darinya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fal makna, maka maknanya annahu kainun minhu, bahwa Isa itu ada atau alam ini ada semuanya darinya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa minhu. Jadi kalimat minhu itu dijelaskan pada ayat-ayat yang lain, bahwa minhu itu maknanya dari Allah. Semua itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna ma'nal ayah al-ukhra, sebagaimana makna dari ayat yang lain, annahu sakhkhara hadhil asya kainatan minhu, sungguhnya Allah menundukkan segala sesuatu dengan kekuasaan darinya. Ai annahu mukawwinu dalik wa muwajiduhu, bahwa Allah itulah yang mengadakan dan yang mengadakan. Kalimatnya sama. Ya. Kemudian biqudratihi wa hikmatihi, dengan kekuasaannya Allah dan dengan hikmahnya. Allah menciptakan seluruh alam ini dengan hikmah dan kekuasaannya. Allah menciptakan Isa alaihissalam dan yang lainnya dengan hikmah dan dengan kekuasaannya. Tidak ada makhluk yang bisa melarangnya, dengan kuasaannya, dengan hikmahnya. Masya Allah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mudhaf ila Allah Ta'ala idza kana ma'nan la yakumu bi nafsihi wala bi ghairihi minal makhluqat wajaba an yakuna sifatan lillah ta'ala qa'imatan bihi. Baik.
Kata Syekhul Islam bahwa yang disandarkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, apabila maknanya itu tidak tegak untuk dirinya dan tidak pula kepada selainnya dari makhluk-makhluknya, maka wajib itu menjadi sifat bagi Allah Ta'ala yang berdiri di atas sifat itu. Bamtana antakuna idhafatuha idhafata makhluk marbu, dan kita tidak menjadikan penyandaran itu sebagai penyandaran kepada makhluk atau yang di bawah kekuasaan Tuhan atau Allah, kekuasaan Rabb marbu. Tapi ini mau membahas tentang Abdullahi wa Rasulih. Itu membahas seperti itu. Tapi kita lihat terus. Fa idza kana al-mudhaf ainan qa'imatan bi nafsihi ka Isa wa Jibril wa arwah Bani Adam. Kalau seandainya yang disandarkan itu suatu zat qa'imatan bi nafsihi, yang tegak di zat itu sendiri, seperti kalimat Isa, Jibril, atau ruh-ruh anak Adam, maka itu akan imtina'a an takuna sifatan lillahi ta'ala. Itu akan mencegah bahwa itu akan menjadi sifat bagi Allah Ta'ala. Li'anna ma qama bi nafsihi la yakun sifatan li ghairihi. Karena apa yang tegak pada dirinya itu tidak akan menjadi sifat bagi yang lainnya. Baik, kita masih terus biar untuk paham. Lakinna al-a'yan al-mudhaf ila Allah ala wajhain. Akan tetapi sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu ada dua sisi. Ini pembahasan kita yang menjadikan kita mengerti pembahasan tentang penyandaran sesuatu itu kepada Allah. Contoh tadi apa, Mas? Abdullah. Kalimat Abdul disandarkan kepada Allah. Wa Rasulullah. Rasul disandarkan kepada siapa? Allah. Ini ada dua sisi pembahasan sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Baik, yang pertama, ahaduhuma, yang pertama, antudhafa ilaih, disandarkan kepada Allah sesuatu itu, likaunihi khalaqaha wa abda'aha, karena sesuatu yang disandarkan kepada Allah tadi memang Allah menciptakannya dan mengadakannya. Fahada, yang seperti ini, syamilun li jami'il makhluk, itu mencakup seluruh makhluknya. Kaqaulihi, sebagaimana ucapannya, sama'ullah. Sama'ullah. Sama artinya, Mas, langit. Langit makhluk atau bukan? Makhluk. Disandarkan kepada Allah. Allah menciptakan langit bukan? Iya, menciptakan makhluk. Ini Allah mengadakan. Sama'ullah. Fajami'ul makhluqin abidullah. Dan seluruh makhluk ini namanya hamba-hamba Allah. Langit itu hamba Allah. Malaikat hamba Allah. Manusia hamba Allah. Jin hamba Allah. Semua itu namanya apa? Hamba Allah. Wa jami'ul mal malullah, dan seluruh mal namanya apa, Mas? Malnya Allah, hartanya Allah. Ini penyandaran pertama kepada sesuatu yang Allah ciptakan, dan yang ciptakan itu disandarkan kepada Allah. Paham itu ya? Ini penyandaran yang pertama. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, ayyudhafa ilai, disandarkan kepada Allah, lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'mur bihi wa yardahu. Yang disandarkan kepada Allah kepada yang khusus baginya saja, sifat yang khusus bagi Allah, dari makna yang Allah mencintainya dan Allah memerintahkan dengannya dan Allah ridha kepadanya. Kama khassa al-bait al-atiq bi ibadatin fihi. Bagaimana Allah mengkhususkan
rumah al-atiq, al-bait al-atiq. Apa itu Mas? Ka'bah. Allah mengkhususkan Ka'bah dengan beribadah padanya, beribadah ya kepada Ka'bah, maksudnya kita mengelilingi Ka'bah dan seterusnya, ya, bukan menyembah Ka'bah. Tidak. La takunu fi ghairi, tidak ada pada selainnya, yaitu kita beribadah tawaf, menunaikan ibadah. Kemudian kalau kita sujud, ruku, sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Ya, memang Allah perintahkan. Sekarang mamanya ada orang mengatakan kita sembah apa Mas? Sembah Ka'bah, makhluk katanya gitu. Iya toh? Antum jawabnya apa? Bingung kok. Hah? Jawabnya apa coba? Ayo, jawabnya paling ampuh. Jawabnya apa? Karena memang Allah perintahkan. Allah perintahkan itu sesuatu yang kita taati, itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan. Tapi bukan kita kemudian niatnya beribadah kepada Ka'bah, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Jangan bingung Mas, nanti antum dikasih orang di luar katanya orang Islam enggak menyembah selain Allah. Buktinya mereka menyembah Ka'bah itu. Nah, orang bingung kok, tontang-tontang bingung. Bahaya, makanya jangan baca-baca YouTube nanti. Saya pernah buka YouTube seperti itu. Nah, ini kalau orang nggak punya ilmu, udah bingung dia. Tidak, kita diperintahkan cara beribadah itu seperti itu, tetapi semua itu untuk Allah. Dan itu pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan kita menyembah kepada Ka'bah dan seterusnya, bukan. Mengarahkan kita kepada satu arah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seandainya kita pun tidak menghadap Ka'bah, dengan tidak sengaja pun sholat kita apa? Sah. Kita nggak tahu arah Ka'bah pun kita sholat, sah sholat kita kalau kita nggak tahu. Ya. Jadi itu sebagai arah yang Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah. Kemudian yang berikutnya, kama yuqal an malil fai wal khumus. Sebagaimana juga diucapkan pada harta al-fai, itu harta rampasan yang didapatkan dengan tanpa apa? Peperangan, dengan tanpa adanya peperangan dengan orang kafir, tapi kita mendapatkan apa? Harta rampasannya, harta fai. Itu pembagiannya 1/5 kepada Rasulnya dan seterusnya. Khumus. Huwa malullah wa rasulihi. Itu adalah mal Allah dan Rasulnya. Wa min hadal wajah, dan dari sisi ini, fa ibadullah humul ladina abaduhu wa ata'u amrahu. Maka dari sisi ini, hamba-hamba Allah itu adalah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah dan taat kepada perintahnya. Fahadihi idhafatun tadamman al-uluhiyatahu wa syara'ahu wa dinahu wa syar'ahu wa dinahu. Maka ini merupakan penyandaran yang mengandung makna uluhiyatahu, itu mengesahkan Allah, juga mentaati syariatnya dan mengikuti agamanya. Wa tilka idhafatun tadamman rububiyatahu wa khalqahu. Dan yang itu yang pertama tadi, dari sisi yang pertama tadi, penyandaran tadi itu mengandung makna rububiyahnya Allah dan sifat menciptanya Allah. Intaha mulakhasan, selesai dengan ringkas. Iya Mas. Jadi Isa itu Abdullah Rasulullah. Sama'ullah, apa lagi Mas? Malullah. Sama'ullah, langitnya Allah. Berarti Allah menciptakan apa? Langit. Betul enggak? Sama. Jadi Abdullah, Isa itu Abdullah, berarti apa? Hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah, bukan anak Allah, tapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qauluhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Masya Allah. Panjang ya, kita sudah baca panjang ya. Surga itu hak, benar. Dan api neraka itu benar. Harus yakin. Surga dan neraka itu ada dan sudah diciptakan. Dan sudah ada penghuninya. Dan sudah ada penghuninya. Ya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira antum ini sekarang hidup di dunia ini bersusah payah seperti ini, tujuannya apa kira-kira? Mendapatkan apa? Negeri akhirat, negeri kenikmatan. Ya tak? Yang amalan itu ditujukan kepada Allah dan untuk mendapatkan negeri apa? Kenikmatan, itu surga. Itu antum harus hati-hati ya. Nanti pembahasan masalah tauhid di sini. Jadi kita punya amalan itu tujuannya karena Allah dan untuk mendapatkan apa? Negeri akhirat nikmat tadi. Hati-hati. Ada orang yang beramal, nanti jenisnya amalan sebelum kita sampai, tapi kita ingatkan sekarang. Ada orang beramal karena Allah, tetapi untuk mendapatkan dunia. Ini termasuk orang yang beramal untuk mendapatkan dunia. Masuk. Hati-hati. Ada orang beramal karena Allah, biar keluarganya dijaga, biar hartanya terus langgeng. Ini juga beramal karena dunia. Hati-hati. Hati-hati. Jadi, apa yang menjadi paling baik bagi kita, yaitu kita beramal karena Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Hati-hati. Nanti ada jenis-jenis amalan itu, Mas. Ada lagi yang lebih parah lagi, beramal bukan karena Allah untuk mendapat dunia, lebih parah lagi. Paham ya? Ya. Karena contoh Mas, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kama fil hadis sahih. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sunat rakaat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Itu ada dunia seisinya, Mas. Gimana ini? Ya, betul. Aku sholat 2 rakaat itu karena Allah untuk mendapatkan pahala yang sebesar apa? Dunia dan seisinya yang saya akan dapatkan di akhirat nanti, yaitu dihitung pahala itu besarnya seperti dunia dan seisinya, yaitu nanti pahala itu yang kita dapatkan itu akan menaikkan derajat-derajat kita di akhirat. Itu maksudnya. Paham ya? Pahala yang Allah berikan itu yang kita tabung, yang kita kumpulkan untuk apa? Menaikkan derajat-derajat kita di akhirat. Atau bisa jadi sebagai pembayaran kedoliman kita kepada orang yang menuntut kedoliman. Pahala kita banyak bisa kita bayar karena kedoliman yang kita lakukan di akhirat. Ya, kita juga butuh amal yang banyak, Mas. Karena Nabi SAW itu orang yang sangat antusias dengan apa? Amalan. Karena memang amalan itu yang bisa kemudian menyelamatkan kita dengan rahmat Allah, dengan apa? Ridha Allah kepada kita dengan sebab amalan tadi. Hati-hati ya, beramal. Ingat, sekarang saya ingatkan sekarang, tapi kita belum sampai ke pembahasannya. Tapi kita ingatkan. Jenengan datang ngaji ini dalam rangka mencari wajah Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Bukan untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan pujian karena Allah, tapi untuk mendapatkan apa? Popularitas. Bisa jadi untuk biar nanti demikian-demikian, enggak. Untuk negeri akhirat itu paling bagus. Karena keikhlasan itu akan menjadi sempurna dengan demikian itu. Hati-hati beramal. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Wa syahida anna al-jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil muttaqin haqqun thabitatun la syakka fiha.
bersaksi bahwasanya surga yang telah Allah kabarkan dengannya dalam kitabnya, Allah itu menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Benar, pasti tidak ada kerugian padanya. Masya Allah. Wa syahida anna nar, dan bersaksi pula bahwa api neraka allati akhbara biha, yang Allah telah mengabarkan dengannya dalam kitabnya, annahu a'addaha lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir, haqqun, benar, kadzalik tsabitatun, juga pasti, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam sebagian ayat, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samaa'i wal ard uiddatil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Ampunan itu, maghfirah itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu mengandung makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, maghfirah artinya Allah mengampuni dosa seorang dan sekaligus menutupi kesalahan-kesalahannya, menutupi aibnya. Itu maghfirah namanya. Ada orang berbuat dosa tetapi aibnya apa? Tampak. Dari dosa tadi tampak. Orang mencuri umpamanya, dosa. Orang juga tahu dia pencuri. Itu Mas. Jadi dia dosa dan aibnya kelihatan. Pahami, dipahami? Ada orang yang berbuat dosa tetapi belum sempat diketahui orang, Allah sudah menutupi aibnya. Nah, itu maghfirah. Lebih, kalimat itu ada ziyadahnya. Allah mengampuni dan menutupi aibnya. Maka kita minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian dari Rabb kalian dan surga yang luasnya sebagaimana langit-langit dan bumi. Masya Allah, surga yang paling kecil itu luasnya 10 kali bumi. Kecil apa besar, Mas? Kecil apa besar? Yang paling kecil surga itu diriwayatkan dalam hadis itu 10 kali bumi. Besar apa kecil? Antum bilang kecil apa besar? Kalau bilang kecil, ya kecil, antum bumi saja belum bisa keliling kok. Nah itu Mas, daratannya saja belum bisa keliling, apalagi lautannya. Begitu. 10 kalinya. Insya Allah ya. Itu paling kecilnya. Baik. Disebutkan di sini disediakan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat yang lain dari Ali Imran, uiddat lil muttaqin, disiapkan kepada orang yang bertakwa. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikian itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini juga kalimat dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha sering diucapkan oleh para ulama. Ayat ini, penggalan ayat ini, yaitu ketika mereka melihat adanya kelebihan-kelebihan dari pihak yang lain, dari segi apa saja, umpamanya dari segi kekayaan, kita mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, selesai sudah hati kita. Atau masalah ilmu, ada yang lebih seorang, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang hendaki. Selesai sudah ini hatinya. Gerundel-gerundel selesai. Karena Allah itu berkuasa memberikan kepada siapa yang hendaki, dan itu ada hikmah baginya. Dan kita pun seperti ini, ada hikmah bagi kita. Betul nggak Mas? Sekarang umpamanya antum bisa belajar di sini. Jangan sombong. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah, bukan hasil daripada kekuatanmu, enggak. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada kesombongan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini kalimat yang sering dipakai para ulama. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar, karunia yang besar.
Al-Hadid ayat ke-21. Wa qala ta'ala fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini dalil tentang neraka disediakan untuk orang kafir. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Wala yamutuna fiha wala yahya. Yamutuna fiha itu hanya dia tidak mati, merasakan azab, itu maksudnya. Bukan tidak di antara tidak mati dan tidak hidup, bukan. Kalau enggak mati, hidup, itu bahasanya, bukan di tengah-tengahnya, enggak. Kalau dia tidak mati itu maksudnya dia merasakan azab. Ya. Yamut wala yahya. Artinya dia tidak hidup, artinya apa? Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan dia azab terus. Gitu. Jadi makna-makna seperti itu perlu kita baca dalam tafsir ya. Baik. Jadi tidak bisa bebas dari azab. Terus ya. Merasakan dan tidak bebas dari azab, itu bahasanya. Terus menerus. Kalau di neraka itu adab terus ya. Kalau di adab kubur bagi seorang yang mukmin, yang Islam, itu adab ada siksanya bagi perbuatan-perbuatan dosa tertentu. Tapi kadang-kadang bisa berhenti karena sebab apa? Ada anaknya yang membaca Al-Qur'an. Kemudian orang tuanya diberhentikan apa? Adabnya. Di dalam kubur itu. Tapi kalau di akhirat nanti selesai semua. Sudah enggak ada. Karena tidak ada yang beramal lagi di dunia. Tidak ada lagi yang beramal untuk orang tuanya lagi. Enggak ada. Karena semuanya sudah mati. Sudah dibangkitkan. Tentum ya. Kalau dikubur masih ada yang beramal di dunia. Di antaranya seorang anak membaca Al-Quran. Kalau orang tuanya sedang diadab akan diberhentikan. Masya Allah. Hadis yang sahih. Tapi cukup dulu, afwan, sampai ayat tadi. Kita sebenarnya mau menyelesaikan, tapi bisa lebih dari setengah 10 kalimat-kalimat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya atau ada kesalahan kita mohon ampun kepada Allah terhadap jiwa yang penuh dengan kesalahan. Dan kalau itu salah dan kita akan mengikuti yang benar, insyaallah kalau kebenaran itu ada kita akan mengikutinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diberitakan nabi-nabi tertentu ya yang memang Allah mengangkat mereka dengan ruh dan jasadnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang lainnya walalam sebagian ulama mengatakan itu ruh yang diketemukan ruh saja, ruh yang memang dengan kehendak Allah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walalam insyaallah. Apakah sudah bisa ditambah dengan kenyataan dunia? Maksudnya kalau sudah ya menghadap pada Allah untuk menjadi neraka, tapi juga untuk menjaga tolak bala atau misalnya biar barokah rezekinya lancar. Tetap tidak boleh karena itu akan mengurangi dari segala yang berkaitan dengan akhirat. Jadi kalau ada dalilnya boleh kita mengikuti apa yang datang dari dalil. Namanya kita membaca Al-Quran dalam rangka untuk menyembuh dari penyakit. Nah, ini sebab membaca Al-Quran tadi. Karena Allah sebab untuk menyembuhkan penyakit. Paham ya? Atau kita membaca doa-doa tertentu
yang di sana kita akan dihindari dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya tak? Ya Allah, lindungilah aku dari kefakiran. Maka kita membaca ini karena Allah, karena sebab untuk apa? Terhindar dari kefakiran. Boleh. Tapi kalau sholat mamanya, kita sholat dalam rangka biar harta kita terjaga mamanya. Ini nggak ada dalil. Paham ya? Tapi sholat karena Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Faham itu nih? Ya, kalau ada nasnya tidak ada masalah, karena memang nas menganjurkan, memerintahkan demikian. Amalan jadikan tawasul, amal soleh jadikan tawasul, itu perbuatan ada contohnya. Pokoknya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah menjalani kebaikan dengan sholat di malam hari, sholat tahajud. Gitu? Maka dengan sebab amal soleh berupa sholat tahajud karena Engkau, maka berikanlah aku kemudahan di dalam mendapatkan rezeki, mau contohnya. Boleh. Atau ada orang tiba-tiba lewat yang kita membutuhkan bantuan, kehabisan sangu, betul-betul kehabisan sangu di jalan. Orang ini membutuhkan pertolongan berupa mal, uang, kita kasih. Disitulah ketika kita kasih, ya Allah, amal soleh saya yang seperti ini ikhlas kepada Engkau, dengan sebab ini Engkau bisa memudahkan aku untuk masalah-masalah yang demikian. Bisa, langsung itu kena itu, Mas. Bantu langsung tawasul dengan amal solehnya, bisa, insya Allah. Nah, jadi jangan selalu mengejek orang yang seperti itu, karena kita nggak tahu. Ya, makanya kita tidak selalu mengejek orang yang meminta, karena memang harta yang kita miliki itu kadang ada hak mereka. Lisairim wal apa Mas? Mahrum atau maklum? Mahrum. Ya. Ada minta-minta yang mereka itu memang miskin, ada minta-minta yang mereka itu membutuhkan dan seterusnya. Sehingga boleh kita kasih. Ya, tidak semua yang meminta itu haram. Tapi kalau meminta karena memang dia membutuhkan tidak mengapa. Ya, karena ada orang meminta-minta karena bangkrut perusahaannya, boleh dia meminta-minta. Nah, ya, boleh. Orang yang bangkrut itu termasuk yang dibolehkan meminta-minta, karena dia bangkrut usahanya, dia boleh meminta untuk kebutuhan yang dijalankan. Baik. Apa Mas? Monggo. Api, dibakar api, bukan neraka, api. Jadi Allah membakar api di hadapan orang-orang ini, kemudian disuruh masuk ke dalam api. Mereka ada yang enggan, ada yang manut. Ya, itu sebagaimana tadi. Kemudian betul. Tapi yang kita ambil ibrah itu adalah perintah Allah. Perintah Allah itu di atas segala-galanya. Yang diperintahkan Allah itu kita harus ikut. Ya. Asalnya kita tidak boleh takut kepada api neraka, karena takut kepada makhluk. Ya tak? Asalnya nggak boleh kita, tapi itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang bertauhid. Jangan kemudian orang sufi datang kepada antum, katanya takut kepada Allah saja, kepada makhluk nggak boleh. Itu buktinya takut kepada neraka. Kalau kamu beribadah takut kepada neraka, berarti kamu itu bukan tauhid. Nah, piye jawabanmu? Nah, karena itu perintah Allah, kita ikuti. Perintah Allah itu diikuti. Justru kamu tidak mengikuti perintah Allah, itu namanya orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu iblis itu sendiri. Itu iblis itu nggak tunduk kepada Allah, enggan. Nah, itu iblis itu sendiri.
Masih punya 4 menit. Monggo. Kalau nggak ada, naktafi bihada dars, kita cukupkan pelajaran ini. Monggo tafadhalu, silakan.